Seorang petani miskin tua yang selalu dihina dan dipandang rendah oleh warga desa, tiba-tiba menjadi kaya raya dan dermawan. Rupanya dia telah bertemu ratu ular raksasa di hutan Kalimantan. Namun saat kabar itu diketahui, seluruh desa menjadi panik. Semua yang mendengarkan kisah ini, pasti sedih bahkan meneteskan air mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak kisah selengkapnya. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan, tersembunyi di antara hamparan sawah yang luas dan hutan lebat yang tak tersentuh, hiduplah seorang lelaki bernama Jaya. Usianya telah mencapai 45 tahun, namun ia tetap seorang bujang tua, seorang pria yang hidup tanpa istri, tanpa keluarga, dan tanpa kehormatan. Penduduk desa mengenalnya bukan sebagai seseorang yang dihormati, bukan sebagai sosok yang pantas untuk diajak berbicara dengan santun, tetapi sebagai sosok yang dianggap gagal. Lelaki yang tidak berguna. Ia adalah simbol dari apa yang tidak diinginkan oleh siapapun. Bagi anak-anak, ia adalah bahan tawa. Bagi pemuda, ia adalah objek ejekan. Bagi orang tua, ia adalah kisah peringatan tentang apa yang akan terjadi jika seseorang tidak memiliki harta atau keturunan. Jaya tinggal di sebuah gubuk reot di pinggir desa, di tanah yang bahkan tidak sepenuhnya menjadi miliknya. Atapnya terbuat dari daun rumbia yang sudah bolong di sana-sini. Saat hujan turun, air merembes masuk melalui celah-celah dinding bambu yang telah lapuk. Lantainya bukan papan atau semen, melainkan tanah keras yang di musim kemarau berubah menjadi debu, dan di musim hujan menjadi lumpur dingin yang meresap hingga ke tulang. Di dalam gubuk itu, tidak ada kasur empuk, tidak ada perabotan mewah. Yang ada hanyalah tikar lusuh yang sudah tipis, bantal kapuk yang penuh tambalan, serta sebuah lampu minyak yang seringkali padam kehabisan bahan bakar. Setiap hari, Jaya bekerja sebagai buruh serabutan, menebang kayu di hutan, mencangkul di ladang orang, mengangkut hasil panen ke pasar, atau membersihkan kandang hewan. Pekerjaan apapun ia lakukan, tanpa banyak bertanya, karena baginya, kerja keras adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Namun tidak peduli sekeras apa ia bekerja, upahnya selalu lebih sedikit dari yang lain. Orang lain mendapat upah penuh, sedangkan Jaya hanya menerima sisa uang receh yang dilemparkan dengan malas oleh majikan. Jika ia berani bertanya, jawabannya selalu sama. Sudah bagus kau masih punya pekerjaan. Jaya tidak berani melawan. Ia hanya bisa menerima perlakuan itu dengan senyum kecil yang ia paksakan, meskipun di dalam hatinya, ia ingin berteriak, ia ingin marah, ia ingin menuntut sedikit penghormatan. Tapi ia tahu, di dunia ini, orang miskin selalu dipandang rendah. Tak ada yang peduli jika tubuhnya lelah. Tak ada yang peduli jika kakinya penuh luka karena bekerja di ladang tanpa alas kaki. Tak ada yang peduli jika setiap malam, perutnya keroncongan karena hanya makan nasi dan garam. Di warung desa, ia bukan pelanggan, tetapi beban. Ketika ia kehabisan beras dan mencoba meminta hutang, pemilik warung mengusirnya dengan kasar. Aku tidak bisa terus memberimu hutang. Jaya, kau pikir aku ini panti amal? Bahkan ketika ia berjanji akan membayar begitu mendapat upah, pemilik warung hanya mendengus. Pergi. Aku tak mau warungku bangkrut karena memberi makan orang sepertimu. Jaya pergi dengan langkah pelan, menundukkan kepala, menyembunyikan rasa malunya. Tapi dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah benar dirinya seburuk itu? Apakah benar hidupnya memang hanya pantas untuk dihinakan? Setiap malam, setelah hari yang panjang dan melelahkan, Jaya duduk di depan gubuknya, menatap langit yang gelap. Bintang-bintang bertaburan di atas sana, begitu jauh, begitu tak tersentuh, seperti harapan-harapannya yang semakin pudar. Kadang, ia membayangkan bagaimana rasanya hidup seperti orang-orang di desa. Memiliki keluarga, memiliki rumah yang layak, duduk di serambi sambil minum kopi, berbicara dengan anak dan istrinya. Namun bayangan itu selalu pudar dengan cepat, karena ia tahu itu bukan kenyataan yang bisa ia miliki. Dalam kesunyian, ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah hidupku akan selalu begini? Namun tidak pernah ada jawaban. Hanya ada suara angin yang berhembus di antara pepohonan,
suara serangga yang bernyanyi di kegelapan, dan suara hatinya yang semakin lama semakin sunyi. Malam itu, langit desa gelap pekat. Awan hitam menggantung berat di langit, menutupi sinar bintang yang biasanya menemani malam-malam sunyi. Udara terasa lembab dan berat, pertanda hujan akan turun kapan saja. Jaya duduk di depan gubuknya, memandang ke arah sawah yang luas dan hutan yang menjulang di kejauhan. Dari sini, ia bisa melihat rumah-rumah penduduk desa yang masih menyala terang. Suara tawa dan percakapan samar-samar terdengar dari kejauhan. Kehangatan yang tak pernah ia rasakan. Di dalam gubuknya, hanya ada sepi. Perutnya keroncongan, tapi ia sudah terbiasa dengan rasa lapar. Sejak siang, ia hanya makan sejumput nasi dingin dengan garam, sisa dari makanan kemarin. Tak ada lauk, tak ada sayur, hanya air putih dalam kendi tua yang mulai berlumut. Kilatan petir tiba-tiba membelah langit. Angin kencang berhembus, menerbangkan daun-daun kering dan menggoyangkan dinding gubuknya yang rapuh. Tak lama, rintik hujan mulai turun. Satu persatu tetesan air jatuh mengenai atap daun rumbia yang sudah berlubang, menciptakan bunyi tik-tik-tik yang makin lama makin deras. Jaya masuk ke dalam, menyandarkan tubuhnya di sudut gubuk. Air hujan merembes masuk dari atap yang bocor, membuat lantai tanahnya berubah menjadi becek. Dingin mulai merayapi tubuhnya, membuatnya menggigil dalam pakaian lusuh yang sudah bertahun-tahun tak diganti. Malam ini seperti malam-malam sebelumnya. Malam yang dingin, malam yang sepi, malam yang mengingatkannya betapa sendiri dirinya di dunia ini. Tapi entah kenapa, kali ini hatinya terasa lebih berat. Seperti ada sesuatu yang menekan dadanya, menghimpit perasaannya. Ia memandang sekeliling. Dinding bambu yang mulai rapuh, lantai tanah yang dingin. Satu-satunya barang berharga di gubuk itu hanyalah golok tua yang ia gunakan untuk bekerja. Ia menghela napas panjang. Lelah menjadi bahan olokan. Lelah selalu lapar. Lelah bekerja keras hanya untuk diberi sisa. Lelah dengan hidup yang tak pernah memberinya sedikit pun kebaikan. Matanya mulai panas. Ia menengadah ke langit-langit gubuk, menahan air mata yang selama ini selalu ia simpan. Jaya bukan orang yang mudah menangis. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa lelaki harus kuat, bahwa mengeluh hanya untuk orang-orang lemah. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa tak sanggup lagi. Air matanya jatuh. 1 tetes, 2 tetes, hingga akhirnya, ia terisak dalam diam. Tuhan! Suaranya lirih, hampir tak terdengar di tengah suara hujan. Apakah aku memang ditakdirkan untuk hidup seperti ini? Ia mengangkat kedua tangannya, telapak tangannya kasar, penuh luka dan kapalan akibat kerja keras bertahun-tahun. Jika aku memang harus hidup miskin, aku terima. Air matanya semakin deras. Tapi aku tidak ingin mati dalam hina. Hening. Hanya suara hujan yang mengguyur atap. Hanya suara angin yang berhembus di antara celah-celah gubuknya yang berlubang. Jaya menutup wajahnya, tenggelam dalam kesedihan yang selama ini ia pendam sendirian. Tapi tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Di tengah suara hujan, terdengar suara lain. Desisan panjang, halus, tapi jelas. Jaya mengangkat kepalanya. Air matanya masih mengalir di pipinya yang tirus. Ia menajamkan pendengarannya. Suara itu bukan suara angin, bukan pula suara hujan. Itu sesuatu yang lain, sesuatu yang hidup. Di kejauhan, dari arah hutan yang gelap, suara itu terdengar lagi. Lebih dekat, lebih nyata. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jaya merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah firasat. Seakan-akan ada sesuatu yang sedang menunggu di luar sana. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Tapi apakah perubahan itu akan membawa harapan? Atau justru menjerumuskannya lebih dalam ke dalam kehancuran? Pagi datang dengan langit kelabu. Sisa hujan semalam masih menyisakan genangan di jalan setapak desa, membuat tanah merah berubah menjadi lumpur yang lengket di kaki. Udara terasa dingin, embun masih menggantung di dedaunan, dan kabut tipis menyelimuti desa, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak kasat mata.
Jaya terbangun lebih awal dari biasanya. Matanya masih bengkak, sisa dari air mata yang ia tumpahkan semalam. Tapi hidup harus terus berjalan. Ia tak bisa berlama-lama tenggelam dalam kesedihan. Jika ia tidak bekerja, ia tidak akan makan hari ini. Ia bangkit dari tikar lusuh yang sudah mulai berbau lembab karena terkena rembesan air hujan. Kakinya terasa dingin menapak tanah basah. Ia meraih golok tua di sudut gubuk, satu-satunya benda yang bisa ia andalkan, lalu mengambil keranjang rotan yang sudah mulai lapuk. Hari ini, ia akan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Orang-orang desa sering memperingatkan agar jangan masuk terlalu dalam ke hutan. Banyak cerita beredar bahwa tempat itu dihuni makhluk-makhluk yang tidak seharusnya ditemui manusia. Tapi Jaya tidak peduli. Ia butuh lebih banyak kayu agar bisa menjualnya di pasar. Ketakutan terhadap hutan bukanlah sesuatu yang penting dibandingkan ketakutan akan kelaparan. Ia melangkah melewati desa yang masih sepi. Rumah-rumah lain masih tertutup rapat. Hanya terdengar sesekali suara ayam berkokok dan embikan kambing di kandang. Tak ada seorang pun yang memperhatikannya. Tak ada seorang pun yang peduli. Setelah berjalan cukup jauh, ia tiba di tepi hutan. Pepohonan tinggi menjulang. Batang-batangnya besar dan berusia ratusan tahun. Sinar matahari masih sulit menembus dedaunan yang rimbun, menciptakan bayangan-bayangan aneh di tanah yang lembab. Udara di sini lebih dingin, lebih sunyi. Jaya melangkah masuk. Semakin dalam ia berjalan, semakin ia menyadari sesuatu yang janggal. Burung-burung berhenti berkicau. Tidak ada suara hewan lain yang biasanya ramai di pagi hari. Hanya ada desiran angin yang berhembus di sela-sela pepohonan, seolah membisikkan sesuatu yang tidak bisa ia mengerti. Di bawah kakinya, tanah terasa semakin basah. Ranting-ranting patah tanpa suara, dan dedaunan yang ia injak tidak berdesir seperti biasanya. Seakan hutan ini sedang mengamati, sedang menunggu. Tapi Jaya tetap melangkah. Ia sudah terlalu sering hidup dalam ketakutan, hingga rasa takut itu sendiri mulai kehilangan makna baginya. Setelah beberapa waktu berjalan, ia tiba di sebuah sungai kecil yang airnya jernih. Batu-batu licin berlumut berjajar di tepinya, dan akar-akar pohon tua menjuntai ke dalam air. Ia berjongkok, mencuci tangannya yang kotor oleh tanah. Tiba-tiba, telinganya menangkap sesuatu. Sebuah suara lirih. Awalnya ia mengira itu hanya angin, tapi suara itu semakin jelas. Suara erangan pelan. Suara seseorang yang kesakitan. Jaya menoleh ke sekelilingnya, mencari asal suara itu. Ia menajamkan pendengarannya. Suara itu datang dari balik semak-semak besar di seberang sungai. Sejenak, ia ragu. Seumur hidupnya, ia tidak pernah menemukan orang di tengah hutan. Apakah ini hanya bayangannya saja? Apakah ini bagian dari kesunyian yang mulai mempermainkan pikirannya? Tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Erangan pelan, penuh penderitaan. Jaya menarik napas dalam. Sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ia seharusnya berbalik. Bahwa ia seharusnya tidak mencampuri sesuatu yang tidak ia pahami. Tapi ia tidak bisa mengabaikannya. Karena jika ada satu hal yang masih tersisa dalam dirinya, meskipun dunia telah menghancurkan harga dirinya, meskipun orang-orang memperlakukannya seperti sampah, ia masih memiliki hati. Ia masih tidak tega meninggalkan seseorang dalam kesulitan. Dengan hati-hati, ia melangkah melewati sungai. Kakinya menapak di atas batu-batu licin. Ia menyingkirkan semak-semak dengan tangannya yang kasar. Dan di sanalah ia melihatnya. Seorang wanita, tergeletak di tanah, tubuhnya gemetar, pakaiannya sobek, dan di lengannya ada luka seperti cakaran tajam. Jaya membeku. Bagaimana mungkin ada seorang wanita di tengah hutan seperti ini? Ia mengenakan pakaian serba hijau, rambut panjangnya terurai hingga ke tanah, kulitnya pucat seperti bulan purnama. Meskipun dalam keadaan terluka, kecantikannya begitu luar biasa, seolah bukan milik manusia biasa. Jaya menelan ludah, mencoba memahami apa yang dilihatnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Apakah ia tersesat? Apakah ia diserang binatang buas? Ataukah ia bukan manusia biasa? Jaya mendekat perlahan, berlutut di samping wanita itu.
Ia bisa melihat nafasnya yang lemah, wajahnya yang penuh kesakitan. "Enduk, kamu kenapa?" Suara Jaya hampir berbisik. Takut jika suaranya terlalu keras, wanita itu akan menghilang seperti bayangan dalam mimpinya. Wanita itu membuka matanya perlahan. Matanya yang berwarna hijau keemasan menatap langsung ke arah Jaya. Pandangan itu bukan hanya lemah, tapi juga penuh misteri. "Tolong aku." Suaranya nyaris tak terdengar. Jaya menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar bukan karena takut, tetapi karena ia tahu ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak biasa. Dan entah kenapa, dalam dadanya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan ketakutan, bukan rasa ingin lari, tapi firasat bahwa hidupnya baru saja berubah selamanya. Jaya masih berlutut di samping wanita itu. Napasnya tertahan, pikirannya kacau. Ia menatap wajah pucat yang kini terbaring lemah di tanah lembab. Sosok yang entah bagaimana terasa begitu nyata, tetapi juga terlalu asing untuk dianggap manusia biasa. Wanita itu terlihat seperti manusia, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Tubuhnya gemetar halus, napasnya berat, keringat dingin membasahi dahinya yang halus. Di lengannya yang ramping, terdapat luka panjang, bekas cakaran yang dalam, seolah dicabik oleh sesuatu yang lebih besar dan lebih liar dari manusia. Darahnya telah mengering, tetapi kulitnya tetap terlihat begitu pucat, kontras dengan pakaian hijau yang ia kenakan. Jaya tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menatapnya dengan campuran rasa khawatir dan kebingungan. Wanita itu membuka matanya perlahan. Matanya berwarna hijau keemasan, bercahaya samar meskipun cahaya matahari nyaris tak menembus hutan. Mata itu menatap Jaya dengan rasa sakit, rasa takut, dan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum bisa ia pahami. "Tolong aku." Suara itu lirih, hampir tak terdengar di antara gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Jaya menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. "Apa yang terjadi padamu?" tanyanya akhirnya. Suaranya keluar lebih lemah dari yang ia harapkan. Wanita itu tidak langsung menjawab. Matanya perlahan menutup kembali. Nafasnya terengah. Jaya menggigit bibirnya, lalu mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Hutan ini tidak aman. Jika ia meninggalkan wanita ini di sini, ia bisa mati kapan saja. Tetapi, siapa dia? Mengapa ia ada di tengah hutan, sendirian, terluka? Apakah ia manusia? Atau sesuatu yang lain? Jaya menggelengkan kepalanya. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu jauh. Ia tidak bisa membiarkan seseorang mati hanya karena ketakutannya sendiri. Tanpa berpikir panjang lagi, ia merobek sebagian kain lusuh dari bajunya dan dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mulai membalut luka di lengan wanita itu. Tangannya kasar, penuh kapalan, kontras dengan kulit lembut wanita itu yang terasa begitu dingin. Darah yang mengering membuat kainnya segera berubah warna. Tetapi wanita itu tidak bereaksi. Ia hanya menghela napas lemah, seolah bertahan di antara sadar dan pingsan. Jaya menyadari sesuatu. Tidak ada tanda-tanda orang lain di sekitar sini. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang telah lewat sebelumnya. Seolah-olah wanita ini tiba-tiba muncul begitu saja, sendirian, di tempat yang seharusnya tak bisa dihuni manusia. Ragu mulai merayapi pikirannya lagi. Apa yang sedang ia lakukan? Ia tidak mengenal wanita ini. Ia tidak tahu dari mana asalnya. Ia bahkan tidak tahu apakah membantu wanita ini adalah keputusan yang benar. Tetapi, sesuatu dalam dirinya memaksa untuk tetap tinggal. Hatinya tak sanggup meninggalkan seseorang dalam keadaan seperti ini. Ia menghela napas panjang. Tidak peduli siapa wanita ini, tidak peduli dari mana ia datang. Jaya tahu satu hal. Ia tidak bisa meninggalkannya di sini. Dengan hati-hati, ia menyentuh bahu wanita itu. "Aku akan membawamu ke tempat yang lebih aman," katanya pelan. Wanita itu tidak menjawab, tetapi kelopak matanya sedikit bergerak, seolah-olah ia mendengar, tetapi terlalu lemah untuk merespon. Jaya kemudian memasukkan goloknya ke pinggang, lalu dengan seluruh tenaga yang ia miliki, ia mengangkat wanita itu ke dalam pelukannya.
Tubuhnya terasa lebih ringan dari yang ia bayangkan. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Ia merasakan dingin yang tidak biasa. Seperti menyentuh air yang mengalir. Seperti menyentuh sesuatu yang bukan sepenuhnya berasal dari dunia ini. Tapi Jaya mengabaikannya. Dengan langkah yang berat, ia mulai berjalan keluar dari kedalaman hutan, membawa wanita itu dalam pelukannya. Angin berhembus lebih kencang. Daun-daun berguguran. Dan untuk pertama kalinya, Jaya merasa bahwa ia tidak lagi sendiri. Hutan ini, tempat yang selama ini ia anggap hanya sebatas pepohonan dan bayang-bayang, terasa seperti sedang mengawasi. Seakan-akan seseorang atau sesuatu menyadari kehadirannya dan menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Jaya berjalan perlahan, berusaha tetap seimbang di atas tanah hutan yang lembab. Di pelukannya, wanita itu masih lemah. Napasnya terdengar pelan dan teratur, tetapi dinginnya tubuhnya tak kunjung hilang. Hutan terasa semakin sunyi, teramat sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Hanya langkah kaki Jaya yang terdengar menyentuh tanah basah, dan suara napasnya yang sedikit tersengal. Ia mulai merasa aneh. Biasanya, hutan ini dipenuhi suara-suara kehidupan, tetapi sekarang, seolah-olah semuanya telah menghilang. Angin bertiup lebih dingin. Daun-daun besar berguguran tanpa sebab. Jaya mencoba mengabaikan perasaan ganjil itu. Ia menatap ke depan. Langkahnya teguh. Ia harus membawa wanita ini keluar dari hutan, membawanya ke tempat yang lebih aman. Namun, ada sesuatu yang mengganggunya. Saat ia menggendong wanita itu lebih erat, kulitnya terasa lebih dingin dari sebelumnya. Bukan dingin seperti seseorang yang terkena demam, tetapi dingin seperti air sungai di malam hari, dingin seperti embun sebelum fajar. Jaya berusaha mengusir pikirannya. Dia manusia, dia hanya terluka. Namun, semakin ia berjalan, semakin perasaan aneh itu menyelimutinya. Perlahan, di sudut pikirannya, muncul pertanyaan yang mulai mengusik hatinya. Siapa wanita ini? Mengapa ia bisa ditemukan sendirian di tengah hutan yang bahkan orang desa pun tak berani memasukinya? Jaya menggelengkan kepala. Ini bukan saatnya untuk meragukan keputusannya. Ia harus terus berjalan. Ia harus menyelamatkan wanita ini. Tapi, dari apa? Dari siapa? Langkahnya semakin cepat. Peluh membasahi punggungnya. Meskipun udara di hutan terasa begitu dingin. Di dadanya, ada sesuatu yang bergetar, bukan rasa takut, bukan kecemasan, tetapi firasat. Firasat bahwa malam ini berbeda, bahwa ada sesuatu yang telah berubah di dalam hutan ini, bahwa ia tidak sendirian. Tiba-tiba, wanita di pelukannya bergerak, perlahan, tetapi terasa jelas. Jaya terkejut, hampir saja ia melepaskan gendongannya. Ia merasakan tubuh wanita itu bergerak lemah. Lalu terdengar suara lirih. Air. Jaya menoleh ke wajahnya. Matanya masih terpejam, bibirnya pucat, dan suaranya nyaris seperti bisikan angin. Namun kata itu begitu jelas. Air. Jaya menatap sekeliling. Sungai terdekat berada tak jauh dari tempat ini. Apakah dia kehausan? Atau Jaya menelan ludah. Ada sesuatu yang aneh dengan permintaan itu. Namun, ia tidak memiliki alasan untuk menolak. Wanita ini membutuhkan pertolongan, dan jika air bisa membantunya pulih, maka ia akan membawanya ke sungai. Dengan langkah yang lebih hati-hati, ia berbelok sedikit, berjalan menuju tepi sungai kecil yang tadi sempat ia lewati. Airnya masih jernih, mengalir pelan di antara bebatuan dan akar pohon yang menjuntai ke dalamnya. Cahaya rembulan yang tersisa dari balik awan menerangi permukaan air, membuatnya tampak berkilauan seperti perak cair. Jaya perlahan berlutut, menempatkan wanita itu di tepi sungai dengan hati-hati. Ia menyendok sedikit air dengan tangannya yang kasar, lalu membawanya ke bibir wanita itu. Setetes demi setetes, ia mencoba membuatnya minum. Namun sesuatu terjadi. Saat air menyentuh bibir wanita itu, sebuah getaran aneh merambat di udara. Jaya tidak bisa menjelaskannya, tetapi ia bisa merasakannya. Seperti ada sesuatu yang hidup dalam air itu.
Seperti ada sesuatu yang terhubung dengan wanita ini. Perlahan, kelopak mata wanita itu bergetar, lalu terbuka. Dan saat itu terjadi, Jaya nyaris jatuh ke belakang. Mata hijau keemasan itu menatapnya langsung, penuh cahaya yang tak manusiawi. Jaya membeku. Ia tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa berpaling. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar bahwa apa yang ada di hadapannya bukanlah manusia biasa. Tapi sebelum ia sempat menarik napas untuk berbicara, sebelum ia sempat memahami apa yang sedang terjadi, wanita itu tersenyum tipis. Sebuah senyum yang bukan hanya mengandung rasa terima kasih, tetapi juga sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih tua, sesuatu yang lebih dalam, dan sesuatu yang, entah bagaimana, sudah mengenalnya jauh sebelum ia datang ke hutan ini. Jaya masih terdiam di tepi sungai. Lututnya melemah, napasnya pendek-pendek, pikirannya berkecamuk. Wanita itu tersenyum padanya. Bukan senyum biasa. Bukan senyum seseorang yang baru saja diselamatkan. Bukan senyum lemah karena rasa sakit. Tapi senyum yang seolah mengenalnya. Seolah wanita ini telah lama menunggunya. Jaya menelan ludah. Tenggorokannya kering. Lebih kering daripada biasanya. Seluruh tubuhnya merinding. Bukan karena takut, tetapi karena ia tahu ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Wanita itu, yang kini duduk di tepi sungai, mengangkat tangannya perlahan. Jari-jarinya panjang dan lentik. Namun ada sesuatu yang aneh dalam gerakannya. Begitu anggun, tetapi tidak seperti manusia biasa. Tangannya menyentuh permukaan air. Dan saat itu terjadi, air sungai yang mengalir tenang tiba-tiba bergetar. Seperti tersentuh oleh sesuatu yang lebih besar. Jaya hanya bisa menatapnya dengan mata terbelalak. Di bawah tangan wanita itu, gelombang kecil muncul, berputar dalam lingkaran yang sempurna, lalu menyebar perlahan ke seluruh permukaan air. Tidak mungkin. Air tidak seharusnya bergerak seperti itu. Tetapi sungai ini bereaksi padanya. Jaya ingin mundur, tetapi tubuhnya tak bisa bergerak. Sesuatu menahannya di tempat. Lalu, wanita itu berbicara. Suara itu lembut, tetapi bergema. Suara itu tenang, tetapi membawa sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang bukan milik manusia biasa. Siapa namamu? Jaya tergagap. Ia ingin menjawab, tetapi suaranya hilang. Hanya suara sungai yang terus mengalir. Hanya desiran angin yang perlahan membawa aroma hutan yang lebih pekat dari sebelumnya. Akhirnya, ia mengumpulkan keberaniannya. Jaya. Suara itu terdengar kecil, bahkan bagi dirinya sendiri. Ia tidak mengenali dirinya sendiri. Tetapi wanita itu tersenyum lagi. Senyum itu membuat Jaya semakin tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apa arti senyum itu? Kemudian, wanita itu mengangguk pelan. Seakan ia telah menunggu jawaban itu. Seakan ia telah lama mengenal nama itu. Jaya merasakan sesuatu di dadanya. Bukan ketakutan. Bukan keterkejutan. Tapi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang selama ini tak pernah ia rasakan sebelumnya. Wanita itu menghela napas. Lalu berkata dengan suara yang lebih lembut. Terima kasih. Kau telah membantuku. Kata-kata sederhana. Tetapi mengandung sesuatu yang Jaya tidak bisa jelaskan. Sesuatu yang seolah membawa makna yang lebih besar dari sekadar ungkapan rasa terima kasih. Jaya masih menatapnya, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ia tidak tahu siapa wanita ini. Ia tidak tahu dari mana ia datang. Ia bahkan tidak tahu apakah ia masih berdiri di dunia yang sama seperti sebelum ia masuk ke dalam hutan ini. Tetapi ada satu hal yang ia tahu pasti. Hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Jaya masih terdiam di tempatnya. Dadanya naik turun. Pikirannya berkecamuk. Wanita itu menatapnya dengan mata yang tidak seharusnya dimiliki manusia biasa. Hijau keemasan. Bukan sekadar warna, tetapi cahaya. Seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Sesuatu yang dalam. Sesuatu yang telah ada jauh sebelum Jaya lahir ke dunia ini. Ia menelan ludah. Tetapi tenggorokannya masih terasa kering. Wanita itu tersenyum kecil.
Tetapi senyum itu tidak sepenuhnya manusiawi. Ada ketenangan di dalamnya, tetapi juga ada sesuatu yang tersembunyi. "Terima kasih telah menolongku, Jaya." Suara itu mengalun lembut, nyaris seperti bisikan, tetapi menggema di dalam kepalanya. Bagaimana mungkin suara selembut itu bisa terdengar begitu jelas? Jaya merasa ada sesuatu yang mengikatnya di tempat. Bukan dengan kekuatan yang kasar, bukan dengan ancaman, tetapi dengan rasa penasaran yang begitu kuat. Siapa wanita ini? Ia ingin bertanya. Ia ingin membuka mulutnya dan mengeluarkan suara, tetapi tubuhnya tak bergerak. Hanya matanya yang bisa menatap wanita itu, menelusuri setiap detailnya, setiap helai rambut hitam yang menjuntai lembut di bahunya, setiap tarikan napas pelan yang seolah menyatu dengan angin yang berhembus di tepi sungai. Mengapa ia di sini? Mengapa ia sendirian? Dan mengapa ia merasa begitu tenang di hadapannya? Padahal ia tidak tahu siapa dia? Jaya. Nama itu meluncur begitu lembut dari bibir wanita itu, seolah ia telah mengucapkannya ribuan kali sebelumnya. Jaya akhirnya bisa menarik napas panjang, meskipun dadanya masih terasa sesak oleh sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. "Apa yang terjadi padamu?" Suara itu akhirnya keluar dari bibirnya, tetapi terdengar begitu pelan, seolah takut mengganggu keseimbangan aneh yang ada di antara mereka. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia mengalihkan pandangannya, menatap air sungai yang mengalir pelan di hadapannya. Jemari halusnya menyentuh permukaan air, menciptakan lingkaran kecil yang menyebar perlahan, seperti waktu yang meluas tanpa batas. "Aku tersesat." Jaya mengerutkan keningnya. Tersesat? Di hutan ini? Seorang wanita sepertinya? Sesuatu dalam kata-kata itu terdengar tidak benar, tetapi Jaya tidak menyela. Ia hanya menunggu, berharap wanita itu akan melanjutkan perkataannya. Dan benar saja, setelah beberapa saat, wanita itu kembali berbicara. "Tapi aku bukan tersesat seperti yang kau pikirkan." Jaya tidak mengerti. Wanita itu akhirnya menoleh kembali kepadanya, dan untuk pertama kalinya sejak ia menemukannya, Jaya melihat sesuatu dalam matanya yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kesedihan. Tapi bukan sekadar kesedihan biasa. Kesedihan yang telah ada begitu lama. Seperti sesuatu yang telah bertahan ratusan tahun. Seperti sesuatu yang tidak bisa dihapus begitu saja oleh waktu. Jaya menggigit bibirnya, tetapi akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. "Apa maksudmu?" Wanita itu menghela napas panjang, lalu tersenyum. Senyum yang anehnya terasa menyakitkan. "Aku tidak seharusnya berada di sini." Jaya menahan napas, bukan karena ia takut, tetapi karena ia tahu ini bukan sekadar pertemuan biasa. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya semakin berdebar kencang. Wanita ini bukan hanya seseorang yang ia temukan di hutan. Ia adalah seseorang yang telah menunggu untuk ditemukan. Dan entah bagaimana, Jaya telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Jaya masih berdiri di tepi sungai. Tubuhnya terasa semakin berat oleh perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Udara di sekitar mereka terasa berubah. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga, hanya hembusan angin yang terasa semakin dingin, membelai kulitnya seperti jari-jari tak kasat mata. Wanita itu menatapnya. Mata hijau keemasan itu seperti menyimpan dunia di dalamnya. Sesuatu yang begitu dalam, begitu tua, dan penuh rahasia. "Aku tidak seharusnya berada di sini." Kata-kata itu masih bergema di kepala Jaya, meskipun wanita itu telah lama mengucapkannya. Ia ingin bertanya lebih jauh, ingin memahami maksud dari perkataan itu, tetapi bibirnya terasa kaku. Seolah-olah ada sesuatu yang menahannya untuk tidak bertanya terlalu dalam. Wanita itu kembali menatap air sungai. Jemari panjangnya menyentuh permukaannya dengan begitu lembut, menciptakan riak kecil yang merambat perlahan. Kemudian, tanpa menoleh, ia berbisik, "Namaku." Jaya menahan napas. Sesuatu di dalam dirinya berkata bahwa nama yang akan ia dengar bukanlah nama biasa. Bukan nama yang pernah ia dengar sebelumnya. Wanita itu menghela napas panjang sebelum akhirnya menoleh.
menatapnya langsung dengan mata yang kini berkilau samar di bawah cahaya bulan yang mulai muncul di langit. "Kumala." Jaya merasakan sesuatu yang aneh merayapi tubuhnya. Bukan rasa takut, bukan kecemasan, tetapi sesuatu yang lebih tua, lebih dalam. Seakan nama itu memiliki makna yang lebih besar dari sekadar kata-kata. Ia mengulangnya dalam hati. Kumala. Nama yang indah, tetapi juga terasa asing. Nama yang terdengar lembut, tetapi juga membawa sesuatu yang misterius. Jaya menatapnya lekat-lekat. "Kumala," ulangnya pelan, seakan memastikan dirinya benar-benar mendengarnya dengan jelas. Wanita itu, atau mungkin sesuatu yang lebih dari sekadar wanita biasa, tersenyum tipis. "Aku tidak tahu sudah berapa lama namaku tidak diucapkan oleh seseorang," bisiknya pelan. Jaya merasakan tenggorokannya mengering. Apa maksudnya? Berapa lama? Bukankah nama seseorang selalu disebutkan oleh orang lain di sekitarnya? Oleh keluarganya, sahabatnya, orang-orang yang mengenalnya? Tetapi Kumala mengatakan seolah-olah namanya telah terkubur dalam waktu. Seolah-olah ia telah hilang dari dunia ini sejak lama. Jaya merasakan sesuatu di dalam dadanya. Ketakutan yang samar. Bukan karena Kumala berbahaya, bukan karena ia ingin lari, tetapi karena ia mulai menyadari bahwa ia telah melangkah ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Pertemuan ini bukan kebetulan. Ia tidak hanya menemukan seorang wanita terluka di tengah hutan. Ia menemukan seseorang, atau sesuatu, yang telah lama tersembunyi, yang telah lama menunggu seseorang untuk menemukannya. Dan sekarang, ia telah mengucapkan namanya, seolah membangunkannya dari sesuatu yang telah lama tertidur. Kumala kembali menatapnya. Senyum di bibirnya semakin samar, semakin sulit ditebak. "Terima kasih, Jaya," katanya pelan, "karena telah mengingatkanku pada siapa aku." Jaya tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya tahu satu hal. Malam ini, ia telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Malam di hutan terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Udara menjadi lebih hangat. Angin berhembus lembut seolah membawa bisikan-bisikan dari dunia yang tak terlihat. Langit yang tadinya kelam kini terbuka, memperlihatkan bulan purnama yang bersinar penuh di tengah gelapnya malam. Cahayanya jatuh ke permukaan sungai, membuatnya berkilauan seperti lembaran perak yang mengalir. Jaya berdiri diam, masih mencerna kata-kata Kumala. Hatinya berdebar, bukan karena ketakutan, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam, lebih tak terjelaskan. Ia tahu, pertemuan ini bukan kebetulan. Ia tahu, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Kumala masih berdiri di tepi sungai. Matanya yang berwarna hijau keemasan berpendar halus di bawah cahaya bulan. Bibirnya melengkung dalam senyum tipis, tetapi di balik senyum itu, ada sesuatu yang tak bisa Jaya pahami sepenuhnya. "Kau telah membantuku, Jaya." Suaranya terdengar lembut, seperti angin yang berbisik di antara dedaunan. Jaya tidak menjawab. Ia hanya menatap Kumala, menunggu sesuatu yang ia sendiri belum pahami. Kumala melangkah mendekat. Gerakannya begitu anggun, begitu tenang, seolah-olah ia bukan berjalan di atas tanah, tetapi melayang di antara dua dunia. Kemudian, tanpa peringatan, ia mengulurkan tangannya. Jaya menelan ludah. Darahnya berdesir. Ia menatap tangan itu. Tangan yang ramping, lembut, tetapi terasa membawa sesuatu yang jauh lebih tua dari sekadar manusia biasa. "Kau ingin meninggalkan kehidupanmu yang lama, bukan?" Suara Kumala hampir seperti bisikan, tetapi Jaya bisa mendengar setiap katanya dengan jelas. Jaya tak langsung menjawab. Matanya memandang wajah Kumala, menelusuri setiap detailnya, mencari sesuatu yang bisa memberinya jawaban. Kehidupan yang lama, hidup sebagai buruh serabutan, hidup dalam kelaparan, hidup dalam kehinaan, tanpa siapapun yang peduli, hidup dalam kesepian, menunggu ajal datang tanpa ada yang menangisi kepergiannya. Jaya menarik napas dalam. Ia sudah lama menginginkan kehidupan yang berbeda. Tetapi, apa yang sebenarnya ditawarkan Kumala kepadanya? "Apa maksudmu?" akhirnya Jaya bertanya. Kumala tersenyum lagi. "Kali ini,
Ada kehangatan di dalamnya. Aku menawarkan sesuatu yang lebih dari sekadar hidup, katanya. Suaranya terdengar hampir seperti nyanyian. Aku menawarkanmu tempat di sisiku, selamanya. Jaya merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Kata, selamanya, bergema di dalam pikirannya. Kumala mengulurkan tangannya lebih dekat. Kau telah menunjukkan ketulusanmu, Jaya. Kau menolongku tanpa bertanya siapa aku. Kau tidak meninggalkanku meskipun kau tahu aku bukan manusia biasa. Jaya menelan ludah. Ia tidak bisa berbohong. Ia tahu Kumala bukan manusia biasa. Sejak awal, ada sesuatu yang berbeda tentangnya. Cahaya di matanya, cara angin berputar di sekitarnya, bagaimana air sungai merespon setiap sentuhannya. Tetapi di balik semua itu, ia tidak merasakan ketakutan. Ia hanya merasakan kedamaian. Kumala melangkah lebih dekat, dan sekarang, ia berdiri tepat di hadapannya. Jaya, bisiknya pelan, seolah menyebut nama yang sudah dikenalnya sejak lama. Maukah kau menjadi pendampingku? Jaya terdiam. Dunia di sekelilingnya seakan berhenti bergerak. Ia tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana, hanya menatap Kumala. Namun dalam hatinya, ia tahu jawaban itu telah lama ada. Perlahan, ia mengangkat tangannya dan menggenggam tangan Kumala. Saat itu terjadi, sebuah cahaya hijau lembut muncul di sekeliling mereka. Sungai berkilau lebih terang, angin berhembus lebih hangat, dan di antara mereka berdua, sesuatu yang tak terlihat mengikat mereka bersama. Kumala tersenyum, tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar kebahagiaan, tetapi kelegaan. Mulai malam ini, kau adalah suamiku. Dan saat kata-kata itu meluncur dari bibirnya, alam seolah menjawab. Cahaya bulan semakin terang, angin semakin tenang, dan Jaya tahu bahwa hidupnya kini telah benar-benar berubah. Jaya merasakan sesuatu yang aneh saat genggaman tangannya dengan Kumala semakin erat. Tubuhnya terasa ringan, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang mengangkatnya dari tanah. Angin berhembus pelan, tetapi rasanya berbeda. Udara di sekitarnya tidak lagi sama seperti di hutan tempat ia berdiri sebelumnya. Kemudian, sebelum ia sempat memahami apa yang terjadi, bumi di bawah kakinya berguncang perlahan. Ia menoleh, dan apa yang dilihatnya membuatnya membeku. Sungai yang tadi mengalir tenang kini berubah. Airnya tidak lagi sekadar jernih, tetapi memancarkan cahaya kehijauan yang berkilauan, berpendar lembut seperti batu permata cair. Jaya menahan napas. Sesuatu bergerak di dalam air. Bukan ikan, bukan arus yang biasa, tetapi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang hidup. Kemudian, sebelum ia sempat melangkah mundur, tubuhnya mulai tenggelam. Bukan seperti tenggelam ke dalam air biasa, tetapi seperti jatuh ke dalam dunia lain. Ia ingin menjerit, tetapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Matanya terpejam sesaat, dan ketika ia membukanya lagi, ia tidak lagi berada di tepi sungai. Jaya berdiri di tanah yang terasa begitu berbeda. Udara di sekitarnya sejuk, tidak dingin, tetapi juga tidak panas. Langit di atasnya tidak lagi gelap, tetapi memancarkan cahaya kehijauan yang lembut, seperti pagi yang abadi. Di sekelilingnya, terdapat istana megah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dindingnya berkilau seperti giok. Ukiran-ukiran indah terukir di setiap sudutnya, dengan pilar-pilar emas yang menjulang tinggi. Batu-batu permata menghiasi lantai yang terasa lebih lembut dari tanah, tetapi lebih kuat dari baja. Ia memutar tubuhnya, mencoba memahami tempat ini. Apa ini? Di mana aku? Sebelum ia sempat mengucapkan kata-kata itu, suara lembut Kumala terdengar di sampingnya. Inilah rumahku. Jaya menoleh dan melihat Kumala berdiri di sana. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ia masih wanita yang sama, tetapi auranya lebih kuat, lebih berwibawa. Dan di belakangnya, terdapat puluhan sosok lain. Mata mereka berwarna kehijauan, kulit mereka pucat berkilau, tubuh mereka bergerak dengan anggun, tetapi terlalu luas untuk dianggap manusia biasa. Jaya mundur satu langkah, dadanya berdegup lebih cepat. Kemudian,
Kumala tersenyum lembut. "Jangan takut," katanya. "Aku tidak pernah berbohong padamu, Jaya. Aku hanya menunggu waktu yang tepat." Jaya ingin bertanya, ingin mendapatkan jawaban, tetapi Kumala telah lebih dulu melanjutkan. "Aku adalah ratu di negeri ini." Jaya menelan ludah. "Ratu?" Suaranya terdengar lebih pelan dari yang ia inginkan. Kumala mengangguk. "Aku adalah ratu dari kaum ular." Dan saat kata-kata itu terucap, Jaya merasa dunia di sekelilingnya berputar perlahan. Matanya menatap sekeliling, mencoba memahami makna dari kata-kata itu. Ia melihat orang-orang di sekitar Kumala, mereka yang terlihat seperti manusia, tetapi gerakannya begitu halus, terlalu luwes, terlalu seperti ular. Dan kini, semuanya masuk akal. Senyum misterius Kumala. Cara air sungai bereaksi terhadapnya. Bagaimana udara berubah setiap kali ia berbicara. Bagaimana ia muncul di hutan tanpa jejak. Jaya telah menikahi Ratu Ular. Namun yang mengejutkannya, ia tidak merasa takut. Ia hanya merasa terpukau. Kumala melangkah mendekatinya, dan kali ini, tidak ada lagi rahasia di antara mereka. "Jaya." Kumala menyentuh tangannya dengan lembut. "Aku tidak pernah memaksamu untuk memilih jalan ini. Tetapi kau memilihku. Dan karena itu, aku ingin memberikan sesuatu kepadamu." Jaya masih sulit bernapas dengan tenang. "Berikan sesuatu?" tanyanya. Kumala tersenyum. "Aku tidak akan memaksamu tinggal di sini jika kau tidak mau. Kau boleh kembali ke desamu, tetapi kau tidak akan kembali dengan tangan kosong." Kumala mengangkat tangannya perlahan, dan tiba-tiba, tanah di depan mereka terbuka. Dari dalamnya, muncul peti-peti berisi emas, batu permata yang bersinar, serta kain-kain sutra yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Jaya menatap dengan mata terbelalak. Kekayaan yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita-cerita. Harta yang bisa membuatnya tidak lagi kelaparan, tidak lagi dipandang hina, tidak lagi dicemooh dan dianggap tidak berharga. "Kau telah menolongku," kata Kumala. "Dan ini adalah balasanku untukmu." Jaya tidak tahu harus berkata apa. Lidahnya terasa keluh. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi. Ia telah memasuki dunia yang berbeda. Dan dunia itu akan mengubahnya selamanya. Langit di atas desa tampak cerah. Tetapi suasana di tanah justru terasa berbeda. Warga desa mulai berkumpul di jalan utama, berbisik-bisik dengan wajah penuh kebingungan dan ketakjuban. Hari ini bukan hari biasa. Mata mereka tertuju ke arah jalan setapak yang menuju ke hutan. Di kejauhan, sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya muncul. Sebuah kereta kencana berwarna emas, berkilau di bawah sinar matahari, ditarik oleh 2 ekor kuda hitam yang gagah. Debu jalanan berhamburan saat kereta itu melaju perlahan. Rodanya yang besar berlapis ukiran indah, lebih megah daripada yang pernah mereka bayangkan dalam hidup mereka. Di dalamnya, duduk seorang lelaki yang tidak asing bagi mereka. Tetapi ini bukan Jaya yang mereka kenal. Bukan lelaki miskin yang selalu dipandang rendah. Bukan buruh serabutan yang dulu mereka hina. Bukan pria lusuh dengan pakaian compang-camping yang mereka abaikan. Jaya yang kini duduk di atas kereta berbeda. Ia mengenakan pakaian dari kain sutra halus, berwarna hijau keemasan yang memancarkan cahaya lembut. Di jari-jarinya, tersemat cincin emas dan batu permata yang bersinar. Di pinggangnya, tersampir selendang berbordir benang perak yang menunjukkan kemewahan yang tak tertandingi. Dan di belakangnya, terdapat peti-peti kayu besar, berisi sesuatu yang akan mengubah takdirnya selamanya. Emas. Batu permata. Kekayaan yang bahkan kepala desa pun tidak pernah lihat dalam hidupnya. Seluruh desa terdiam. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Beberapa orang menggosok mata mereka, berpikir ini hanyalah ilusi. Yang lain mulai berbisik, mencoba mencari penjelasan. Apakah itu benar-benar Jaya? Bagaimana mungkin? Dia masuk ke hutan sebagai seorang miskin, tapi sekarang, dia kembali seperti seorang raja. Dari mana dia mendapatkan semua itu?
Jaya duduk dengan tenang di dalam kereta, tetapi di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Dulu, ia selalu berjalan di desa ini dengan kepala tertunduk. Dulu, setiap orang yang melihatnya hanya memberikan tatapan penuh penghinaan. Dulu, ia tidak lebih dari bayangan tanpa arti di mata mereka. Tapi sekarang, mereka menatapnya dengan kagum, dengan rasa hormat, dengan rasa iri. Kepala desa, yang selama ini tak pernah memperhatikan keberadaannya, kini melangkah maju dengan senyum yang dipaksakan. "Jaya, dari mana saja kau? Bagaimana kau bisa kembali seperti ini?" Jaya turun perlahan dari kereta. Ia tidak lagi membungkuk seperti dulu. Berdirinya tegap, matanya tajam, suaranya tenang tetapi penuh wibawa. "Aku telah mendapatkan anugerah," katanya, suaranya menggema di antara keheningan. "Dan aku kembali untuk membagikan anugerah itu kepada desa ini." Seluruh desa terdiam. Mereka saling berpandangan, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Jaya tersenyum kecil. Ia tidak ingin membalas penghinaan masa lalu. Ia tidak ingin menunjukkan dendam. Sebaliknya, ia ingin menggunakan kekayaannya untuk mengubah desa ini. Beberapa hari setelah kepulangannya, Jaya mulai membeli tanah-tanah di desa. Sawah, kebun, lahan kosong, semuanya ia beli. Ia tidak lagi menjadi buruh, tetapi menjadi tuan tanah. Ia membangun rumah megah di tengah desa, jauh lebih besar dari rumah kepala desa. Atapnya dari kayu ulin, pintunya berlapis ukiran emas, dan halamannya luas dengan pohon-pohon rindang. Ia mempekerjakan pemuda-pemuda desa yang dulu sering mengejeknya. Ia menggaji mereka dengan layak, jauh lebih tinggi daripada upah yang pernah ia terima dulu. Di saat kepala desa dan orang-orang kaya lainnya menahan harta mereka hanya untuk diri sendiri, Jaya justru membuka kesempatan bagi mereka yang dulu pernah menganggapnya remeh. Ia membangun penggilingan padi, agar petani desa tak perlu menjual hasil panen mereka keluar desa dengan harga murah. Ia membangun pasar, agar warga bisa berdagang dengan lebih mudah. Ia membangun tempat ibadah, tempat orang-orang bisa berdoa tanpa rasa takut akan kemiskinan. Dan setiap hari, orang-orang datang kepadanya, tidak lagi untuk mencemooh, tidak lagi untuk menghina, tetapi untuk meminta bantuannya, untuk meminta pekerjaan, untuk mencari perlindungan. Dan Jaya, lelaki yang dulu mereka anggap sebagai beban desa, kini menjadi pilar yang menopang kehidupan mereka. Orang terkaya di desa, orang yang paling terpandang, orang yang namanya kini diucapkan dengan penuh hormat. Tetapi di balik semua itu, Jaya masih merasa ada sesuatu yang hilang. Di malam-malam yang sunyi, ia berdiri di beranda rumahnya yang luas, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia memikirkan Kumala, wanita yang telah mengubah hidupnya, wanita yang telah memberinya lebih dari yang pernah ia impikan, wanita yang kini berada di dunia yang berbeda darinya. Dan di dalam hatinya, meskipun ia memiliki harta yang melimpah, kekuasaan, dan kehormatan yang tak pernah ia bayangkan, ia tahu bahwa sebagian dari dirinya masih tertinggal di hutan itu. Tertinggal bersama wanita yang telah mengubah takdirnya. Dan ia bertanya dalam hati, apakah ia akan melihatnya lagi? Waktu berlalu, tetapi kesepian tetap tinggal di hati Jaya. Meski kini ia memiliki segalanya, kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan di desa, tetapi hatinya kosong. Malam-malamnya terasa sunyi. Di dalam rumah megahnya, meskipun dipenuhi kemewahan, tak ada sosok yang bisa ia ajak berbicara. Ia rindu pada Kumala, wanita yang telah memberinya lebih dari yang bisa ia bayangkan. Wanita yang mengubahnya dari seseorang yang tak dipandang menjadi seseorang yang dihormati. Tetapi kini, ia sendiri. Dan di saat-saat seperti inilah, sesuatu yang lain datang menghampirinya. Lintang, seorang gadis berusia 19 tahun, anak seorang pedagang kaya di desa. Sejak dulu, ia tak pernah sekalipun melirik Jaya. Baginya, Jaya hanyalah buruh miskin yang bahkan tidak layak untuk mendapat perhatian. Tetapi kini, keadaannya berbeda. Jaya bukan lagi lelaki miskin yang diremehkan. Ia pria terkaya di desa. Ia memiliki harta, pengaruh, dan kekuatan.
Dan kini, Lintang mendekatinya, bersikap manis, mencari perhatiannya. Seolah-olah selama ini ia telah menunggu Jaya sepanjang hidupnya. Jaya, yang sejak dulu jarang mendapat perhatian dari seorang wanita, bisa merasakan niat di balik tatapan gadis itu. Ia tidak bodoh. Ia tahu perasaan Lintang bukanlah cinta. Ia tahu Lintang tidak melihat dirinya, tetapi hanya melihat apa yang dimilikinya. Namun Jaya tetap bersikap baik. Ia tidak menolak Lintang dengan kasar, tetapi juga tidak pernah memberikan harapan. Baginya, hatinya hanya untuk Kumala. Tetapi dunia tidak pernah membiarkan sesuatu berjalan tanpa ujian. Dan ujian itu datang pada suatu malam. Malam itu, langit cerah, cahaya bulan purnama bersinar lembut di atas desa. Sama seperti malam ketika Jaya pertama kali bertemu Kumala. Jaya berdiri di beranda rumahnya yang luas, memandang desa yang kini tunduk di bawah namanya. Tapi pikirannya melayang jauh, ke tempat lain, ke dalam hutan, ke dalam air sungai yang berkilauan, ke tempat di mana Kumala berada. Dan saat itu juga, angin bertiup lebih kencang. Udara tiba-tiba menjadi dingin. Lalu terdengar desisan halus. Jaya menoleh, dan di sanalah dia, Kumala, berdiri di tengah halaman rumahnya. Matanya, mata hijau keemasan yang dulu selalu menatapnya dengan ketenangan, kini berkilauan dengan sesuatu yang lain. Bukan marah, tetapi cemburu. Kumala melangkah mendekat. Gaunnya yang panjang melayang seperti tak tersentuh tanah. Jaya. Suaranya terdengar lembut, tetapi juga tajam seperti ujung pisau. Jaya tidak bergeming. Ia menatapnya dengan penuh kerinduan, tetapi juga dengan ketakutan. Karena ia tahu, Kumala bukan sekadar wanita biasa. Ia bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Ia tahu apa yang terjadi. Ada seorang wanita yang sering datang kepadamu, bisik Kumala. Jaya menarik napas dalam. Dia hanya gadis desa, Kumala, jawabnya pelan. Aku tidak pernah menyentuhnya. Hatiku hanya untukmu. Mata Kumala masih menatapnya dengan dalam, mempelajari wajahnya, mencari kebenaran dalam kata-katanya. Hening. Angin bertiup lebih kencang. Jaya bisa merasakan udara di sekitarnya menjadi lebih berat. Tetapi kemudian, setelah beberapa saat, senyum itu kembali muncul di wajah Kumala. Lembut, penuh pengertian. Ia melangkah lebih dekat, dan dengan satu gerakan, ia menyentuh pipi Jaya. Kau memang lelaki yang berbeda, bisiknya. Jaya menutup matanya sesaat, menikmati sentuhan itu, merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kata-kata. Tetapi apa yang mereka tidak ketahui? Seseorang melihat pertemuan itu. Seseorang yang mengintip dari kegelapan malam. Dan dari sanalah, gosip mulai menyebar. Esok paginya, desa heboh. Orang-orang mulai berbisik di pasar, di sawah, di warung-warung. Jaya dikunjungi seorang wanita gaib. Jaya tidak mendapatkan kekayaannya dengan kerja keras. Jaya menggunakan pesugihan. Ia telah menjual jiwanya kepada siluman. Orang-orang yang dulu menyanjungnya, kini mulai berbalik. Iri hati perlahan berubah menjadi kebencian. Dan kebencian mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Rasa takut. Dia bukan manusia biasa. Siapa tahu kekayaannya berasal dari ilmu hitam. Bagaimana jika suatu hari dia mengutuk kita semua? Fitnah menyebar seperti api di tengah angin kering. Jaya, yang dulu dihina karena kemiskinannya, kini justru dibenci karena kekayaannya. Dan di balik kebencian itu, ada orang-orang yang mulai menginginkan kehancurannya. Malam itu, ketika Jaya kembali duduk di beranda rumahnya, ia tidak menyadari bahwa di balik kegelapan, ada mata-mata yang mengintai. Mata-mata penuh dendam. Mata-mata penuh rasa iri. Mata-mata yang mulai merencanakan sesuatu. Sesuatu yang bisa mengakhiri hidupnya. Sesuatu yang bisa merampas semua yang telah ia miliki. Karena di dunia ini, orang miskin selalu dihina, tapi orang kaya yang terlalu cepat naik akan dianggap musuh yang harus disingkirkan. Dan kini, Jaya tidak hanya menghadapi kebenciannya sendiri, tetapi kebencian seluruh desa. Hari-hari berlalu,
Tetapi fitnah tidak mereda, justru semakin membesar, semakin liar. Di sudut-sudut desa, bisikan-bisikan berubah menjadi suara keras, menjadi tuntutan, menjadi kemarahan. Jaya, yang dulu mereka sanjung karena kemurahannya, kini menjadi musuh yang harus disingkirkan. Mereka tak peduli lagi bahwa ia telah membangun pasar, membuka ladang, memberi pekerjaan. Ketakutan telah menguasai hati mereka. Dan ketakutan, jika dibiarkan tumbuh, akan berubah menjadi kebencian yang membutakan. Malam pertama, hanya beberapa orang yang datang ke rumah Jaya. Mereka mengetuk pintunya keras-keras, berteriak memanggilnya. "Keluar, Jaya! Jelaskan dari mana semua hartamu. Jangan pikir kami bisa dibodohi. Kami tahu kau menggunakan pesugihan." Jaya duduk di dalam rumahnya, berusaha tetap tenang, tetapi hatinya gelisah. Bagaimana mungkin mereka menuduhnya seperti ini? Ia tidak pernah menyakiti mereka. Ia tidak pernah mencuri dari mereka. Semua yang ia miliki adalah pemberian dari Kumala. Tetapi, bagaimana mungkin ia menjelaskan itu kepada mereka? Bagaimana mungkin ia berkata bahwa ia menikahi Ratu Ular yang memberinya kekayaan? Siapa yang akan percaya? Siapa yang akan menerimanya? Tidak ada. Jaya menutup matanya. Ia tahu, jika ia keluar sekarang, ia hanya akan memancing lebih banyak kemarahan. Jadi, malam itu, ia diam. Tetapi itu hanya membuat keadaan semakin buruk. Hari berikutnya, lebih banyak warga datang. Tidak hanya pemuda, tetapi juga para tetua, para ibu-ibu, bahkan anak-anak berdiri di antara mereka, menatap rumah Jaya dengan mata yang penuh kebingungan dan ketakutan. Mereka menuntut penjelasan. Mereka meminta kepastian. Tetapi Jaya tidak bisa memberi mereka jawaban yang bisa mereka terima. Malamnya, mereka mulai melempar batu. Suara kayu berderak. Suara kaca pecah. Jaya duduk di dalam rumahnya, merasakan sesuatu yang ia kenal sejak dulu kembali menyelimutinya. Kesendirian. Dulu, ia sendiri karena kemiskinannya. Sekarang, ia sendiri karena kekayaannya. Dan pada malam ketiga, kemarahan warga mencapai puncaknya. Lilin-lilin dan obor menyala di tangan mereka. Wajah-wajah yang dulu tersenyum padanya, kini dipenuhi amarah. Mereka ingin membakar rumahnya. Jaya berdiri di depan rumahnya, menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah yang dulu ia kenal. Wajah-wajah yang dulu datang kepadanya meminta bantuan. Wajah-wajah yang pernah menyanjungnya. Kini, mereka semua ingin membunuhnya. Kepala desa melangkah maju, matanya menyala oleh ketakutan dan kebencian. "Jaya," suaranya terdengar dingin. "Jika kau memang tidak bersalah, buktikan." Jaya membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang bisa keluar. Ia ingin menjelaskan. Tetapi bagaimana ia bisa menjelaskan tentang Kumala? Bagaimana ia bisa mengatakan bahwa ia tidak pernah menggunakan pesugihan, tetapi mendapatkan semuanya karena cinta? Tidak akan ada yang percaya. Karena manusia tidak pernah bisa menerima sesuatu yang di luar pemahaman mereka. Jika kau tak bisa menjelaskan, maka kau harus musnah. Suara itu meledak di antara kerumunan. Tiba-tiba, sebuah obor dilemparkan ke arah rumahnya. Api menyambar ke dinding kayu, membakar cepat seperti amarah yang telah lama dipendam. Suara jeritan mulai terdengar. Orang-orang mulai bergerak. Jaya merasa tubuhnya membeku. Inikah akhirnya? Apakah ia akan mati di tangan mereka yang dulu pernah ia bantu? Dan saat itu juga, sebelum api benar-benar melahap semuanya, angin tiba-tiba berhenti. Hening, seperti dunia menahan napas. Kemudian, sebuah suara berdesis panjang menggema di udara. Desisan yang tidak berasal dari manusia. Desisan yang dalam, penuh kekuatan, penuh peringatan. Lalu, dari kegelapan, sesuatu muncul. Seekor ular raksasa. Besar, jauh lebih besar dari rumah Jaya sendiri. Tubuhnya bersisik hijau keemasan, bersinar di bawah cahaya bulan. Matanya, mata hijau keemasan yang sama seperti yang Jaya kenal, berkilauan tajam, penuh kemarahan.
Ular itu melingkar di depan rumah Jaya, mengangkat kepalanya tinggi ke atas. Dan kemudian, ia berbicara. "Cukup." Suaranya bergema, bukan hanya di telinga, tetapi di dalam kepala setiap orang yang ada di sana. Warga desa membeku di tempat mereka berdiri. Ketakutan. Mereka tahu, mereka telah melakukan kesalahan besar. Jaya, yang selama ini berdiri sendirian, kini tidak lagi sendiri. Ia terlindungi. Ia dilindungi oleh kekuatan yang tak bisa mereka lawan. Dan ular raksasa itu adalah Kumala. Ia datang untuknya, untuk menyelamatkannya dari dunia manusia yang penuh kebencian. Jaya menatap Kumala, hatinya penuh rasa campur aduk. Dan saat itu, ia sadar, kehidupannya di desa telah berakhir. Seluruh desa terdiam dalam ketakutan. Mata-mata yang sebelumnya penuh dengan amarah kini hanya berisi ketakutan yang dalam. Mereka berdiri terpaku, tubuh mereka gemetar. Mulut mereka ingin berteriak tetapi tak ada suara yang keluar. Di hadapan mereka, sesosok makhluk yang tidak seharusnya ada dalam dunia manusia telah muncul. Kumala. Dalam wujudnya yang asli, seekor ular raksasa dengan sisik hijau keemasan yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Ia menggeliat perlahan, mengangkat kepalanya tinggi, menatap manusia-manusia kecil di hadapannya yang kini tak lebih dari sekumpulan makhluk lemah yang tak tahu apa-apa. Kemudian, dengan suara yang bergema, yang terasa masuk bukan hanya ke dalam telinga, tetapi hingga ke dalam hati mereka, ia berbicara. "Kalian telah menyakiti suamiku." Suasana semakin mencekam. Orang-orang mundur selangkah tanpa sadar. Tubuh mereka seakan lumpuh oleh suara itu. Suara yang begitu tenang, tetapi menyimpan kekuatan yang luar biasa. Kumala menatap mereka dengan mata hijaunya yang menyala tajam. "Jaya bukan manusia jahat. Ia tidak pernah mencuri dari kalian. Ia tidak pernah menindas kalian. Ia tidak pernah meminta lebih dari yang seharusnya." Kumala mengalihkan pandangannya pada rumah yang terbakar. Rumah suaminya yang telah ia bangun dengan penuh harapan. Rumah yang kini dirusak oleh tangan-tangan mereka yang dulu ia bantu. Kemarahan merayap dalam dirinya. Ia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Dengan gerakan perlahan, ia melingkarkan tubuh besarnya di sekitar Jaya, melindunginya dari siapapun yang masih berniat jahat. Kemudian, ia menatap Jaya dengan penuh kelembutan. "Jaya," bisiknya, "kita akan pergi. Tempatmu bukan lagi di sini." Jaya, yang selama ini diam dan menyaksikan bagaimana dunia manusia berbalik melawannya, kini hanya bisa menundukkan kepalanya. Ya, ia harus pergi. Ia tidak punya tempat di sini lagi. Dulu, ia hidup dalam hinaan. Kini, ia hidup dalam fitnah. Dan tak peduli bagaimana keadaannya, manusia tetap menolak keberadaannya. Ia telah memberi mereka segalanya, tetapi mereka tetap ingin membakarnya. Jaya menarik napas panjang, kemudian mengangguk. Kumala tersenyum tipis, lalu menatap kembali ke arah warga desa yang masih berdiri kaku dalam ketakutan. "Kalian telah memilih ini." Angin berhembus lebih kencang. Udara di sekitar mereka menjadi lebih dingin, seakan malam itu membawa sesuatu yang lebih dari sekadar kepergian. Sesuatu yang akan tertinggal di desa ini selamanya. "Aku tidak akan membunuh kalian." Orang-orang menghela napas lega, tetapi sebelum mereka sempat merasa benar-benar tenang, Kumala melanjutkan perkataannya. "Tetapi aku akan mengambil kembali keberuntungan suamiku dari desa ini." Dunia seakan berhenti. Orang-orang mencoba memahami maksud dari kata-kata itu. Tetapi sebelum mereka bisa bereaksi, Kumala telah menggeliat dengan anggun, mengangkat Jaya ke atas punggungnya. Jaya tidak menoleh ke belakang. Ia tidak ingin melihat mereka lagi. Ia tidak ingin melihat wajah-wajah yang dulu memujanya, tetapi kini ingin menghancurkannya. Dan dalam sekejap, Kumala melesat ke dalam kegelapan, menghilang bersama Jaya, meninggalkan desa yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Hari pertama setelah kepergian Jaya, desa terasa kosong. Orang-orang yang sebelumnya penuh kebencian, kini mulai merasa kehilangan sesuatu. Awalnya, mereka tidak menyadari perubahan itu. Mereka kembali ke kehidupan mereka seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda.
Langit terasa lebih suram, udara lebih panas dan berat. Tanah lebih kering dari sebelumnya. Minggu pertama, hasil panen yang seharusnya melimpah mulai layu sebelum siap dipanen. Tanah yang dulu subur, kini tidak lagi menghasilkan apa-apa. Para petani mulai mengeluh. Sawah mereka mengering tanpa sebab. Bulan berikutnya, hujan yang biasanya turun dengan teratur, tiba-tiba berhenti. Sungai yang dulu menjadi sumber air utama mulai menyusut, hingga akhirnya berubah menjadi aliran kecil yang hampir kering. Kekayaan desa yang dulu melimpah karena keberadaan Jaya, perlahan menghilang. Tak ada lagi padi yang bisa dijual ke desa lain. Tak ada lagi hasil kebun yang bisa dikirim ke pasar. Bahkan para pedagang mulai meninggalkan desa, mencari tempat lain yang lebih menguntungkan. Dan tanpa mereka sadari, Jaya tidak hanya pergi dengan hartanya. Ia pergi dengan seluruh keberuntungan yang pernah dimiliki desa ini. Bertahun-tahun berlalu, dan desa itu kini tidak lagi sama. Dulu, desa itu adalah desa yang makmur, yang dipenuhi panen yang berlimpah dan kehidupan yang sejahtera. Tetapi kini, desa itu hanyalah bayangan dari kejayaan yang telah hilang. Penduduknya hidup dalam kemiskinan. Mereka tidak lagi memiliki tanah yang subur. Banyak yang pergi meninggalkan desa, mencari tempat lain untuk bertahan hidup. Dan mereka yang tersisa, hidup dalam penyesalan. Mereka kini menyadari bahwa keberuntungan mereka selama ini bukan berasal dari kerja keras mereka sendiri. Bukan berasal dari kepala desa yang selalu berbicara besar. Bukan berasal dari para pemuda kaya yang dulu sering mengejek Jaya. Tetapi berasal dari satu orang. Seseorang yang dulu mereka hina. Seseorang yang dulu mereka fitnah. Seseorang yang mereka usir dengan kebencian. Dan kini, Jaya tidak akan pernah kembali. Malam-malam di desa itu terasa semakin dingin. Orang-orang yang dulu mengenal Jaya masih berbisik di antara mereka, berharap suatu hari ia akan kembali. Tetapi di dalam hati mereka, mereka tahu, keajaiban tidak datang dua kali. Dan desa ini akan selamanya menjadi desa yang ditinggalkan keberuntungan.